Eh, izin Pak, kita dari media Harian Utama mau wawancara sedikit terkait hasil konsultasi koordinasi terkait rencana pembangunan rumah sakit di Kabupaten Berau. Seperti apa ini Pak tanggapannya Pak? Ya, pertama-tama kita harus mengapresiasi dengan adanya wacana pembangunan rumah sakit. Ya, memang sejak Pak Haji Makmur menjabat sebagai bupati, sebenarnya dana itu sudah disiapkan, kalau tidak salah kurang lebih 450 miliar, mohon maaf. Nah, itu sudah dialokasikan agar para penerus beliau, siapapun bupati ke depannya pada saat itu, agar prioritas pertama adalah pembangunan rumah sakit. Ya, saya sangat mengapresiasi bahwa saat ini bupati kita sekarang, Hajah Sri Juniarsi, ingin membangun rumah sakit. Tentunya dalam pembangunan rumah sakit ini benar-benar akan bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini, agar benar-benar masyarakat itu bisa mendapatkan suatu pelayanan terhadap kesehatan. Jangan sampai masyarakat terbebani dapat rujukan-rujukan sehingga ini membuat mereka lebih sulit untuk berobat, pelayanan, ataupun ada yang mau operasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam kesehatan. Ya, setelah beberapa kali wawancara, saya lihat statement di koran ataupun di mana, dan seringkali saya mengingatkan bahwa boleh saja kita sangat mendukung dan sangat mengapresiasi adanya pembangunan rumah sakit. Tentunya harus mengutamakan regulasi dan aturan dan perundang-undangan yang ada di negeri kita atau di negara kita. Contoh, kalau rumah sakit tipe B, saya yakin tidak akan mungkin bisa itu terrealisasi karena itu kebijakan dari provinsi apapun bahasanya. Maka dalam beberapa minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, saya mengadakan konsultasi koordinasi terkait pembangunan rumah sakit di Kabupaten Berau melewati Kementerian Kesehatan. Salah satu yang perlu diingatkan masalah tipe. Nah, kalau tipe rumah sakit tingkat kabupaten kota adalah tipe C. Nah, tahapan dan rencana pembangunan rumah sakit berdasarkan susunan yang harus dipenuhi adalah: 1, kalau tidak salah, tentukan beberapa alternatif lokasi. 2, studi kelayakan. 3, lokasi terpilih. 4, master plan. 5, AMDAL. 6 adalah DED, atau 7 adalah fisik. Dalam hal mempertimbangkan pilihan antara rencana pembangunan rumah sakit yang baru atau pengembangan rumah sakit dari Abdul Rifai yang ada, perlu dilakukan studi kelayakan terhadap kedua pilihan tersebut dengan melibatkan pihak rumah sakit dan kesehatan. Tentang kelayakan dapat dibuat dalam satu dokumen. Dan berikutnya, beberapa pertimbangan yang disarankan adalah kemampuan anggaran, yaitu yang pertama, yang sangat prioritas. Kemampuan anggaran daerah APBD Kabupaten Berau, anggaran pembangunan rumah sakit dengan lokasi baru dan lebih besar apabila dibandingkan dengan pengembangan rumah sakit dari Dr. Abdul Rifai. 2, stabilitas pelayanan.
kesehatan. Ketiga, pertimbangan jarak tempuh dari Rumah Sakit Abdul Rifai yang baru dimungkinkan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Pratama menjadi tipe C, pengembangan Rumah Sakit Abdul Rifai sehingganya Kabupaten Berau memiliki dua rumah sakit tipe C supaya ada persaingan antara kedua rumah sakit itu sehingganya tidak ada yang monopoli, atau dengan adanya persaingan itu mungkin masyarakat bisa memilih, melihat, mengevaluasi mana rumah sakit yang terbaik sehingganya rumah sakit itu akan mengadakan persaingan masalah pelayanan terhadap masyarakat. Siapa yang pelayanannya lebih bagus, maka masyarakat akan lebih memilih yang lebih bagus. Nah, harapan kita semua, saya tidak mengkritisi pemerintah, cuma hanya mengingatkan sinergi legislatif eksekutif itu bukan hanya memberikan statement yang sifatnya menyenangkan saja, atau biar ada suatu kesalahan kita tidak koreksi, itu juga salah. Sinergi itu topoksi kami jadi di lembaga DPR ada 3, termasuk boleh aja sinergi tentang legislasi dan anggaran, tapi kontrol pemerintah itu wajib dilakukan, karena sebagai kontrolnya pemerintah, sinergi yang baik itu adalah mengkritisi kebijakan-kebijakan yang salah untuk menjadi perbaikan agar anggaran yang ada di APBD itu tidak menjadi kebocoran-kebocoran, sehingga menjadi anggaran itu menjadi tepat sasaran, tepat guna, dan bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Berau sebagai haknya uang rakyat kembali ke rakyat gitu.